Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Akhirnya saya masih bisa membuat video lagi untuk teman-teman semuanya, ya. Bukan hanya untuk teman-teman subscriber yang sudah subscribe ya di YouTube saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya hari ini, ya, kali ini saya akan membuat video bukan kaitannya tentang kulineran atau jalan-jalan, tapi kesempatan kali ini saya akan membuat video ya tentang manajemen sumber daya manusia ya. Jadi nanti saya akan membuat 12 video ya, 12 video, dan saya akan mulai dari video yang pertama ini. Nah, video yang pertama ini saya akan membahas tentang hanya 2 garis besarnya saja. Yang pertama adalah pandangan terhadap tenaga kerja. Ya, lalu yang kedua, mengapa manajemen sumber daya manusia itu harus dilakukan. Oke ya, kita mulai. Tapi sebelum saya mulai, jangan lupa saya mengingatkan lagi untuk teman-teman semua untuk subscribe ya, like dan komen atau share video saya ini ke teman-teman yang mungkin membutuhkan ya, atau ingin tahu tentang manajemen sumber daya manusia. Oke, kalau begitu yang pertama adalah perubahan paradigma fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu adalah pandangan terhadap tenaga kerja. Jadi pandangan terhadap tenaga kerja dari dulu sampai sekarang, atau bahkan sekarang pun itu masih ada beberapa yang menggunakan jenis-jenis pandangan tentang tenaga kerja. Oke, yang pertama adalah tenaga kerja dipandang sebagai barang dagangan. Oke ya. Jadi tenaga kerja atau biasa di dalam sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga itu kan tenaga kerja itu sebagai karyawannya atau pegawainya gitu ya. Jadi barang dagangan itu bisa dipindahkan di perusahaan lain berdasarkan tentunya alasannya bahwa kualitas dan kuantitasnya sudah tidak diperlukan lagi, atau malah justru kualitasnya itu sudah naik lalu dibeli dengan perusahaan lain tanpa ada faktor ya, faktor-faktor tentang mengelola manajemen sumber daya manusia atau mengelola sumber daya manusia ya. Yang kedua adalah tenaga kerja dipandang sebagai mesin, diforsir, jadi tanpa adanya sistem pelatihan dan pengembangan ya. Jadi karyawan yang direkrut dalam sebuah perusahaan diminta untuk bekerja sesuai dengan job deskripsinya gitu. Jadi jika karyawan itu memang sudah tidak bisa produktif lagi, maka karyawan itu akan diganti. Yang selanjutnya adalah tenaga kerja itu dipandang sebagai SDM. Nah, kali ini fungsi manajemen sumber daya manusia memang sudah diterapkan di dalam paradigma atau pandangan manusia dipandang, tenaga kerja dipandang sebagai SDM gitu ya. Sudah ada proses perencanaan, sudah ada proses rekrutmen, sudah ada proses seleksi, sudah ada proses yang lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya yang lebih menarik lagi, tenaga kerja itu ternyata dipandang sebagai benar-benar manusia gitu ya. Selain sudah diterapkannya tentang fungsi MSDM, bukan hanya diterapkan atau diberlakukan sebagai karyawannya, namun manusia atau karyawan itu dianggap benar-benar sebagai manusia gitu ya. Dilihat memang benar-benar saat dia produktif atau saat dia tidak produktif, atau saat dia dalam keadaan waktu tertentu gitu ya. Nah, yang terakhir yang paling menarik itu adalah tenaga kerja itu dipandang sebagai mitra di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, itu penjelasan pertama tentang pandangan terhadap tenaga kerja. Oke, yang selanjutnya ada pertanyaan besar tentang manajemen sumber daya manusia ya. Ada pertanyaan besar, yang pertama adalah mengapa manajemen sumber daya manusia itu dilakukan? Mengapa sih harus mengatur manusia di dalam sebuah perusahaan? Tentu saya mengingatkan bahwa manusia atau karyawan atau pegawai di dalam sebuah perusahaan itu adalah investasi yang terbesar di dalam sebuah perusahaan itu. Jadi perusahaan itu bisa tercapai tujuan organisasinya atau bisa tercapai visi dan misinya, itu semuanya berkat manusia atau berkat pegawainya yang bekerja di dalam sebuah perusahaan itu.
Nah, jika ada pertanyaan besar, mengapa harus melakukan atau harus mengatur manusianya? Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah tuntutan pengembangan usaha, dan yang kedua adalah pemegang saham, dan yang ketiga adalah tuntutan dari karyawan itu sendiri. Nah, faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Itu yang pertama adalah tuntutan dari kompetisi global, yang kedua adalah keinginan pelanggan, dan yang selanjutnya adalah peraturan pemerintah. Nah, tentunya dari dua tuntutan dari internal dan eksternal itu, maka perusahaan harus mempersiapkan organisasi untuk mengelola manusianya. Dengan cara mengelola itu, maka perusahaan juga atau organisasi itu harus mempersiapkan, yang pertama adalah mencari atau memberdayakan dan memelihara orang-orang yang tepat untuk mengisi semua lini dalam sebuah perusahaan itu, dan yang paling penting menempatkan orang yang tepat untuk mengurusi atau masuk ke dalam divisi untuk mengurusi orang-orang di dalam perusahaan itu. Oke, saya akan membahas poin per poinnya. Yang pertama adalah dari faktor internal, tantangan pengembangan usaha. Nah, kenapa sih manajemen sumber daya manusia itu harus diterapkan? Tadi saya jelaskan ada dua, dari sisi internal dan sisi eksternal. Dan dari internal itu ada tiga tuntutan. Yang pertama adalah tantangan pengembangan usaha. Nah, usaha atau organisasi atau perusahaan itu harus, yang pertama adalah mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber dayanya. Nah, saya tekankan sekali lagi bahwa di dalam sebuah perusahaan itu sumber dayanya ada dua, sumber daya fisik dan sumber daya manusia. Nah, organisasi harus bisa mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber dayanya, termasuk sumber daya manusianya. Nah, tuntutan yang kedua dari tantangan pengembangan usaha itu adalah mengatur sumber daya manusia yang ada. Jadi diatur orang yang menempati posisi tertentu harus sesuai dengan kualifikasi ilmunya, gitu ya. Setelah tepat dengan ilmu, tepat dengan divisinya, itu harus benar-benar dilatih dan dikembangkan. Setelah dilatih dan dikembangkan, perusahaan tentunya juga wajib untuk menilai pekerjaan itu, menilai kinerjanya para karyawannya. Dari situlah perusahaan bisa mengetahui karyawan itu grafik pekerjaannya naik atau turun, untuk melakukan jenjang karir ataupun demosi ataupun transfer atau bahkan ke PHK. Terus yang ketiga adalah sinergitas kerjasama antara manajer SDM dan manajer lini dalam mendukung program dan strategi organisasi untuk menciptakan organisasi yang efektif. Jadi divisi SDM dengan divisi-divisi yang lain itu harus berkolaborasi, kaitannya dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, untuk menempatkan orang-orang yang tepat ke dalam divisi yang tepat. Itu agar apa? Agar organisasi itu bisa efektif, tentunya kaitannya dengan tujuan organisasi dan visi dan misi organisasi. Oke, faktor internal yang kedua adalah tantangan dari pemegang saham. Yang pertama adalah pemegang saham memberikan modal kepada organisasi dalam bentuk penyertaan, sehingga hak dan kewajibannya melekat pada kepemilikannya. Yang kedua adalah manajemen SDM berfungsi melakukan pengaturan semua lini dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, timbulnya asimetri informasi sehingga pemilik perusahaan tidak dapat mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, itu tantangan kedua dari internal, Dan yang terakhir itu tantangan karyawan. Nah, ini yang paling menarik. Yang pertama adalah memiliki kompetensi, Karyawan itu atau
pegawai staf ataupun dosen itu memiliki kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang memadai. Nah, itu makanya harus dimanfaatkan dengan baik harus diatur dengan baik dari divisi SDM itu. Dan yang kedua adalah memiliki komitmen terhadap organisasi, itu juga penting. Dan yang selanjutnya memiliki sikap bertindak efektif dalam setiap aktivitasnya. Dan yang terakhir, memiliki sikap bertindak sesuai dengan tujuan organisasi. Itu 3 tantangan dari internal Yang pertama tadi ada tantangan pengembangan usaha, dan yang kedua ada tantangan pemegang saham, dan yang ketiga ada tantangan dari karyawan. Oke, dari sisi eksternalnya, sisi luarnya, itu yang pertama adalah kompetensi global. Pertama adalah manajemen SDM perlu lebih fokus pada pengelolaan intelektualitas manusia sebagai modal. Tentunya sebuah perusahaan itu kan bersaing dengan perusahaan lain. Nah, tentunya harus berkewajiban manajemen sumber daya manusia itu lebih fokus pada pengelolaan intelektualitas manusia sebagai modal. Karena saya tekankan sekali lagi bahwa manusia itu adalah investasi terbesar dari sebuah perusahaan. Yang kedua, SDM memiliki keunggulan kompetitif atau menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi dalam meraih kemajuan dalam situasi global. Dan yang terakhir, tercapainya motivasi yang lebih tinggi dan menaikkan kemungkinan terpenuhinya kebutuhan individu dan tujuan organisasi. Tantangan eksternal yang kedua adalah keinginan pelanggan. Nah, ini masih kaitannya dengan eksternal. Yang pertama adalah pelanggan sebagai sumber keuntungan menjadi bagian penting dalam perusahaan. Ini biasanya perusahaan-perusahaan atau lembaga atau organisasi profit karena para konsumen itu adalah sumber dari pemasukan atau sumber dari profit. Yang kedua, terjadi komunikasi 2 arah dengan tujuan. 2 arah itu antara perusahaan dengan pelanggan. Komunikasi 2 arah dengan tujuan membuat pelanggan merasa dihargai. Karena dengan pelayanan yang baik, itu membuat pelanggan itu menjadi respect atau menjadi senang untuk menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Dan yang terakhir, pergantian, promosi dan pensiun guna meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Jadi sekali lagi saya tekankan, ini adalah manusia bukan mesin Jadi berjalannya waktu manusia itu akan berubah kinerjanya akan berubah sifatnya, akan berubah pemikirannya. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi itu adalah usia. Jika karyawan itu memang sudah menurun kinerjanya, itu alangkah baik-baiknya memang dipensiunkan dan diganti karyawan-karyawan yang umurnya lebih muda. Oke, mungkin dari 12 pembahasan ada 12 video tentang manajemen sumber daya manusia, saya awali dengan video ini tentang paradigma tenaga kerja atau paradigma manusia atau paradigma karyawan itu sendiri. Ada 5 kriterianya, ini sudah saya jelaskan. Dan yang kedua, mengapa manajemen sumber daya manusia itu harus dilakukan harus diterapkan di sebuah perusahaan. Ada 2 tantangan. Yang pertama adalah tuntutan dari pihak internal, dan yang kedua adalah tuntutan dari pihak eksternal. Oke, jika ada teman-teman semuanya yang masih belum paham atau mau usul video apa yang harus saya buat, request saja, bisa komen di bawah Dan sekali lagi saya mengingatkan teman-teman untuk subscribe, like, share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, mungkin sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dirgantara.